Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumet. Kali ini kita akan membahas soal-soal Pitagoras. Jika video sebelumnya telah kita bahas tentang materi Pitagoras, maka video kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal dari Pitagoras. Kita langsung saja masuk soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, kita disajikan sebuah gambar segitiga siku-siku, yaitu siku-sikunya terletak pada titik C ini. Titik Q. Siku-sikunya terletak pada titik Q. Dan nama setiap titik pada segitiganya yaitu PQR. PQR. Perintah soalnya, buatlah dalil Pitagoras berdasarkan gambar di samping. Jadi dari gambar segitiga siku-siku ini dengan titik-titik yang sudah diberi nama, kita disuruh untuk membuat rumus Pitagorasnya. Kembali kita ingat materi sebelumnya bahwa rumus Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kita cari terlebih dahulu dari gambar ini sisi miring atau sisi terpanjang, yaitu sisi yang berada di depan sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat kita ada di Q, maka yang di depan Q ini adalah sisi miring, yaitu sisi PR. Maka kita jawab di sini PR kuadrat sama dengan, kemudian PR kuadrat ini atau sisi miring ini merupakan jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya. Maka boleh saja di sini kita buat PQ kuadrat ditambah QR kuadrat atau PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, jadi jika soalnya ini atau soal di buku adik-adik nanti berupa objektif pilihan ganda, maka tinggal menyesuaikan. Jika adanya ini, maka silakan pilih ini. Namun jika tidak ada, adik-adik juga bisa memilih jawaban yang ini. Soal yang pertama selesai, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ada segitiga siku-siku. Kita beri nama ABC dengan panjang alasnya 9 cm dan panjang sisi tegaknya 12 cm. Pertanyaannya, panjang AC pada segitiga ABC dari gambar di samping adalah, tanda segitiga ini itu mewakili kata-kata segitiga. Jadi kita baca segitiga ABC. Ini merupakan simbol dari matematika. Jadi panjang AC pada segitiga ABC dari gambar di samping adalah, dari gambar AC berarti ini AC berarti ini sisi ini, dan sisi ini berada di depan sudut 90 derajat. Artinya sisi ini merupakan sisi miring. Untuk mencari sisi miring atau AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Dan karena di sini rumusnya kuadrat, AC kuadrat, agar kuadrat pada AC ini hilang, maka ruas sebelahnya kita akarkan. Seperti ini. Untuk menghilangkan kuadrat pada AC ini, maka ruas, yang ini ruas 1, yang ini ruas kiri, yang ini ruas kanan yang dibatasi oleh tanda sama dengan. Maka AC pada ruas kiri memiliki kuadrat dan akan kita hilangkan kuadratnya ini dengan cara mengakarkan ruas yang lainnya.
Jadi rumus ini juga boleh kita tulis sebentuk ini. Dan untuk menyelesaikan ini nanti, kalian jika belum paham, adik-adik jika belum paham, bisa tonton video sebelumnya yang sudah membahas materi-materi Pitagoras. Di sana kita membahas dasar-dasar dari Pitagoras, yaitu ada kuadrat, ada akar. Jadi kalau ragu, tonton dulu video sebelumnya, video tentang materi Pitagoras, baru kita lanjut ke soal ini. Sekarang ini kita selesaikan, karena yang ditanya itu AC, maka ini kita masukkan atau kita substitusikan masing-masing nilainya. BC itu ini yang 12 cm, maka 12 kuadrat ditambah AB yang 9. Nih, kita selesaikan semua bilangan dalam tanda akar. 12 kuadrat itu 144 ditambah 9 kuadrat itu 81. 144 ditambah 81. Ini 5, 4 tambah 1 5, 4 tambah 8 12. Masuk ke sini jadi 225. Nah, 225 ini bilangan apa saja yang apabila kita kalikan atau bilangan kembar yang kita kalikan hasilnya nanti adalah 225. Ini kita lihat angka terakhir ada angka 5. 5 itu kita cari perkalian yang menghasilkan belakangnya 5, perkalian kembar, yaitu 5 dikali 5 hasilnya 25. Patokan kita angka terakhir ini, maka bilangan terakhir, bilangan kembar yang kita kalikan berakhiran 5. Misal seperti ini, 3 kali 3 itu 9, bukan 5 akhirnya, atau 4 dikali 4 itu 16, berarti angka terakhirnya ini kan angka 6 kan, bukan ini yang kita cari adalah angka 5, berarti 5 kali 5 yaitu 25, angka terakhirnya ini 5, berarti bisa kita pakai di sini 5. Kemudian ini masih ratusan, kemarin dalam video sebelumnya sudah kita bahas, kalau ratusan tinggal kita tambah satu angka di depan angka yang sudah ada ini. Kita mulai dari angka paling kecil yaitu angka 1. Berarti ini menjadi 15. 15 dikali 15 sama dengan 15 dikali 15. Kalau adik-adik ragu silakan gunakan perkalian deret ke bawah. Kita coba perkalian deret ke bawahnya. 15 dikali 15. 5 kali 5 25. 5 di sini kita sisipkan 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7. 1 kali 5 5. 1 kali 1 1. Kita jumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 5 kita turunkan, 7 tambah 5 itu 12, 1 sini 2, menjadi 225. Angka yang kita cari ini tadi juga 225. Berarti angka yang kita tambahkan di depan angka 5 ini adalah angka 1. Karena ini tadi kita coba dengan 1, yaitu menjadi angka 15, hasilnya cocok dengan yang kita cari. Sehingga akar dari 225 itu adalah 15. Maka panjang AC yaitu 15 cm. Begitu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal ketiga. Kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu PQR siku-siku diki. Jika panjang PQ sama dengan 4 cm dan PR 5 cm, maka panjang QR adalah. Sekarang soal yang nomor 3 tidak ada gambarnya, namun kita akan membuat gambar dari soal yang sudah dituliskan. PQR siku-siku diki. Kenapa mesti siku-siku diki? Kenapa tidak di P atau di R?
Karena dari penamaan sudut siku-siku atau segitiga siku-siku, sudut siku-sikunya itu kita letakkan di tengah. Contohnya seperti ini. Sebuah segitiga siku-sikunya diberi nama PQR, maka otomatis tanpa disebutkan di soalnya bahwa siku-sikunya itu di Q, kita seharusnya sudah tahu karena Q ini adalah huruf yang berada di tengah. Jadi kalau sebuah segitiga siku-siku diberi nama, maka huruf yang di tengahnya ini adalah di bagian titik siku-sikunya. Sekarang kita buatkan gambarnya. Kita buat sebuah segitiga siku-siku terlebih dahulu. Nah, ini segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-sikunya diberi nama PQR. Jadi boleh kita mulai dari sini penamaannya atau dari sini. Kita lihat ini PQ 4 cm dan PR 5 cm. Jadi sisi PR lebih panjang daripada sisi PQ. Boleh saja seperti ini. P Q R. Karena Q ini huruf yang di tengah, maka P Q R seperti ini. Atau di sini P Q R juga boleh. Terserah mana yang lebih enaknya saja. Setelah gambar kita selesai, maka kita masukkan satu-satu dari panjang yang sudah diketahui tadi. Panjang PQ 4 cm. PQ berarti di sini 4 cm. Dan PR 5 cm. PR 5 cm. Kita lihat PR di sini adalah sisi miring. Sisi miringnya 5 cm. Otomatis sisi yang belum memiliki nilai itu adalah sisi QR. Nih yang ditanya. Maka kita cari QR kuadrat sama dengan sisi miring atau PR kuadrat kita kurang dengan PQ kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat ini, agar yang tinggal QR saja, maka ruas yang lainnya kita akarkan. Nah, kita substitusikan nilai dari masing-masingnya. PR itu 5 kuadrat dikurang PQ itu 4 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat artinya 5 kali 5 yaitu 25 dikurang 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4 16. 25 dikurang 16 hasilnya adalah 9. Bilangan kembar yang apabila kita kalikan menghasilkan 9 yaitu 3 kali 3, maka akar dari 9 itu adalah 3. Sehingga panjang QR adalah 3 cm. Jadi kita peroleh panjang QR adalah 3 cm. Nah, 3 soal dari pembahasan materi Pitagoras ini, 3 contoh soal dalam video kali ini. Semoga adik-adik, teman-teman bisa memahami, bisa lebih percaya diri untuk mengerjakan soal Pitagoras, bahwa teman-teman dan adik-adik itu pasti bisa. Selanjutnya kita ketemu di video berikutnya yang masih membahas tentang soal-soal Pitagoras. Karena soal-soal matematika ini apabila kita bahas, kita cari-cari contohnya itu akan sangat banyak. Inti dari matematika itu bukan menghafal tapi mengulang-ulang membahas soal.
Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap belajar matematik, untuk tetap membahas soal matematika. Jika ada keraguan, teman-teman boleh komen, bertanya, atau mengoreksi jika ada yang salah dari video ini. Terima kasih telah menonton. Jika berkenan silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga nilai matematikanya membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.